Gusti ingkang Maha Suci. Di abad ini adalah abad penyucian dan penataan tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka tepatlah kalau pemerintah sekarang ini menganjurkan revolusi mental. Banyak orang mengharap revolusi mental itu jargon. Kalau saya memang lebih pada bagaimana di dalam pelaksanaan kesehari-harian itu teladan, keteladanan itu sangat penting sekali. Bahwa dulu ketika Pak Jokowi baru menjadi presiden itu, bahkan akan menjadi presiden, yang ditawarkan untuk memperbaiki Indonesia itu adalah revolusi mental. Karena Indonesia itu rusak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Saudara-saudara yang cinta tanah Indonesia, yang dimuliakan oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa. Mulai banyak muncul pertanyaan, apa sih abad pencucian dan penataan kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia? Itu apa? Kok kelihatannya serem, menyeramkan? Pencucian dan penataan kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pertama, perlu kami sampaikan bahwa yang mengungkapkan istilah abad pencucian dan penataan kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia itu adalah Sang Pemakarsa, Organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Indonesia yang dijiwai manunggalnya keimanan dan kemanusiaan. Kira-kira 3 atau 4 bulan lalu dalam acara tasakuran dan pelantikan pengurus DPP PCTA Indonesia. Jadi kalau ada yang bertanya apa sih sejatinya abad pencucian dan penataan kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia, itu tentu yang paling tahu adalah beliau yang memunculkan istilah itu, Sang Pemakarsa PCTA Indonesia. Tapi bolehlah kita berijtihad, belajar, memahami menurut kemampuan. Kalau menurut hemat kami, bahwa yang dimaksud pencucian dan penataan kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia itu adalah tentang penataan jiwa raga menuju Indonesia Raya. Jadi ini soal rohani, soal jiwa, kembali kepada jiwa atau kembali kepada jati diri bangsa Indonesia. Dan saya pikir ini sudah sesuai dengan keinginan pemerintah, keinginan bangsa dan negara Republik Indonesia. Dengan munculnya program yang dinamakan Gerakan Revolusi Mental. Sudah sejalan dengan instruksi Presiden Impres nomor 12 tahun 2016 tentang Gerakan Revolusi Mental atau disingkat GNRP. Dan sudah sepatutnya kita segenap rakyat Indonesia ikut mendorong dan mendoakan agar gerakan ini benar-benar sukses dan membawa kejayaan, bukan hanya slogan, membawa keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk itulah sekaligus turut mendorong suksesnya gerakan nasional revolusi mental ini, kita perlu menggelar doa bersama di seluruh tanah air Indonesia, khususnya dalam hal ini dalam rangka tasakuran Hari Kartini ke-144 dengan nafas manunggalnya keimanan dan kemanusiaan yang merupakan jati diri bangsa Indonesia. Gerakan Nasional Revolusi Mental yang telah ditetapkan oleh Bapak Presiden Insinyur Joko Widodo seirama dengan derap langkah Organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Indonesia yang terus menggelorakan
penguatan jati diri bangsa Indonesia. Lebih-lebih menyongsong abad pencucian dan penataan kembali negara kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Republik Indonesia mempunyai harapan bahwa nanti di tahun 2045, saya ulangi, 2045 diharapkan muncul Indonesia emas, Indonesia jaya, genap dalam hitungan 100 tahun bangsa Indonesia merdeka, tepat 100 tahun negara kesatuan Republik Indonesia berdiri. Kejayaan itu akan dapat kita peroleh setelah bangsa Indonesia ini melakukan revolusi mental atau gerakan pembangunan jiwa atau penataan kembali atau pencucian. Barulah ini semua benar-benar akan dapat kita capai untuk mencapai Indonesia emas, Indonesia raya, Indonesia jaya atau abad kejayaan NKRI. Untuk itu semua kita tidak boleh meninggalkan kekuatan Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Kita harus berikhtiar sekuat tenaga, tapi kita tidak boleh melupakan bahwa ada yang Maha Kuasa. Hal ini sebagaimana termaktub di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea ketiga yang berbunyi, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongan oleh keinginan luhur, maka doa bersama lintas agama yang akan kita selenggarakan dalam rangka tasawuran Hari Kartini ke-144 secara nasional ini merupakan bagian dari wujud penguatan jati diri bangsa dan pengamalan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ketiga. Semoga dengan doa yang tulus ikhlas ini benar-benar bermanfaat, berjalan dengan selamat, dan gerakan revolusi mental menuju Indonesia Emas 2045 yang tentunya kita mulai dengan langkah kecil tapi nyata. Kita mulai dari diri kita sendiri, mulai dari mengawali pencucian dan penataan kembali jiwa raga kita masing-masing. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Selamat Hari Kartini, sang pejuang bangsa, sang pendekar bangsa yang besar jasa dan harum namanya. Semoga kita bisa mewarisi jiwa-jiwa besar Kartini. Demikian, terima kasih, mohon maaf. Salam berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa.